Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita puji Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari kitab-kitab para ulama, dan dengannya insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita akan bisa beramal dengan ilmu tersebut insyaallah ta'ala. Ikhwani fillahi rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita di halaman 41 insyaallah ta'ala dari kitab Mukhtasarul Fiqhil Islami fi Daw'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Naam, kita akan membacakan seperti mana biasa. Kita masuk ke paragraf yang terakhir di halaman 40 sebelum masuk ke halaman 41 insyaallah ta'ala. Kemarin alhamdulillah sudah kita pelajari dan sudah kita baca. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, yaitu tanda-tanda keimanan. Ya. Yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai sahabat dari kaum Ansar. Dan yang ketiga, mencintai orang yang beriman. Dan yang keempat, mencintai saudara semuslim. Dan kita masuk ke contoh tanda-tanda keimanan. Yang kelima adalah ikramu. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikramul jarri wad-daifi was-samtu illa an khair. Ya, yang kelima adalah memuliakan al-jar, memuliakan tetangga, wad-dhaif dan tamu, was-samtu illa an khair, dan diam kecuali pada kebaikan. Berarti lebih baik diam kecuali kita mengucapkan sesuatu yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengatakan kebaikan atau dia hendaklah diam. Ada dua pilihan, diam dan mengatakan kebaikan. Masya Allah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan makan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, berarti ada dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggandengkan beberapa amal, yaitu amalan yaitu diam kecuali dia mengatakan kebaikan, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Semua tiga amalan ini ya tidak bisa dilakukan kecuali siapa? Kecuali yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Semoga jangan kita memuliakan tamu, semoga jangan kita memuliakan tetangga, semoga jangan kita diam dan kita tidak mengatakan kecuali yang baik. Kita niatkan ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah, bukti keimanan kita kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Insyaallah ta'ala Allah akan memberikan pahala yang sesuai dengan niat kita insyaallah ta'ala. Nah, kita lanjut.
Poin yang keenam adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, menyuruh pada perkara yang baik, amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang buruk, nahi munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Naam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara, maka barang siapa yang melihat barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, maka jikalau dia tidak mampu untuk dengan tangannya, maka cukup dengan lisannya, maka boleh dia mengubahnya dengan lisannya. Fa illam yastati', maka jikalau dia tidak mampu dengan lisannya, fa biqalbih, maka dengan hatinya, ya. Akan tapi wadzalika adhaful iman, dan demikian itulah selemah-lemahnya iman. Masya Allah. Berarti kita mengubah dengan hati kita, karena kita tidak mampu dengan lisan dan kita tidak mampu dengan tangan. Wadzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Akhrajahu Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling utama di keluarga kita, anak dan istri kita, di keluarga dekat kita, orang tua kita, dan seterusnya, dan tetangga. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun-rukun iman yang 6, insyaallah taala. Kemudian poin yang ke-7, ikhwani fillah rahimanallah wa iyyakum, an-nasihah, nasihat. An Tamim ad-Dari, An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman, kami pun berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Para sahabat yang bertanya. Qal, beliau bersabda, lillah, kepada Allah, wali kitabih, kepada kitabnya, wali rasulih, pada rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan orang awam mereka. Naam, akhrajahu Muslim. Kemudian ikhwani fillahi rahimanallahu wa iyyakum, alhamdulillah, selanjutnya adalah al-iman afdalul a'mal, keimanan adalah sebaik-baiknya perbuatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Ya, qal imanum billahi wa rasulih. Masya Allah, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu adalah amalan yang paling afdal, kata Rasulullah SAW. Qila thumma madha, kemudian dikatakan, kemudian apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila thumma madha, kemudian dikatakan, kemudian apa ya Rasulullah? Qal hajjun mabrur, itu haji yang mabrur. Masya Allah, muttafaqun alaih. Hadis ini yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalnya amal adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian jihad di jalan Allah, baru haji yang mabrur. Masya Allah, tanpa keimanan, amalan apapun selain keimanan, ya, amalan apapun, maka tidak ada gunanya di sisi Allahu Jalla fi'ula. Karena keimanan ini adalah amalan yang paling afdal, yang dengan keimanan
Allah Subhanahu wa taala akan menerima, ya, syarat diterimanya suatu amalan. Insya Allah taala. Karena dengan keimanan tersebut bagaikan kunci suatu amalan. Kita tidak akan bisa melakukan suatu amalan yang amalan ini akan sah amal tersebut kecuali dengan keimanan. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Bagaikan orang non muslim atau orang kufar yang melakukan suatu kebaikan tapi dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak mempercayai adanya Allah, dia tidak beriman kepada agama yang Allah turunkan, agama Islam ini. Inna ad-dina indallah al-Islam. Akan tapi dia melakukan kebaikan di dunia ini tanpa dia beriman kepada Allah, maka amalannya bagaikan apa? Fata morgana, tidak ada gunanya di sisi Allah Jalla fi'ula. Nah, poin yang selanjutnya ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Nah, ini poin yang selanjutnya ikhwani fillah. Ini yang berkaitan dengan keimanan. Keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat yang ke-48, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan di atas keimanan mereka. Walillahi junudus samawati wal ard, dan hanya milik Allah tentara-tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Masya Allah. Di sini Allah mengatakan iman itu akan bertambah dengan keimanan mereka. Berarti iman itu akan bertambah. Ini dalil bahwa iman itu bisa bertambah. Kemudian qala Allah Ta'ala, wa idza ma unzilat suratun, ya, dan apabila diturunkan suatu surat, faminhum man yaqul, maka ada di antara mereka itu orang-orang munafik mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat ini? Masya Allah. Ini pertanyaannya orang munafik. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Fa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imana, ya, maka surat ini bisa menambah keimanan mereka, ya, wa hum yastabshirun, dan mereka pun merasa gembira. Ini surat apa? Surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 124. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa berada di atas keimanan dan menjadikan kita terus berada di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita hatta naltaqi, sampai kita bertemu dengan Allahu Jalla fi'ula, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, di atas sunnah, di atas keimanan yang Allah jaga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini ikhlas untuk mendapatkan pahala dan surganya Allahu Jalla fi'ula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.